Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syafan Khair dengan NIM 17106210045 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Izin mempresentasikan terkait laporan akhir magang saya, yakni laporan praktik kerja lapangan pada Direktorat Marketing bagian CAF Digital Transformation PT Paragon Technology and Innovation. Adapun beberapa table of content yang akan saya jelaskan di sini, yakni ada profil instansi, pelaksanaan PKL, struktur instansi, kendala dalam PKL, mengatasi kendala, dan kesimpulan. Oke, untuk yang pertama adalah profil instansi, di mana tempat saya magang berada di PT Paragon Technology and Innovation. Untuk profil instansi sendiri, PT Paragon Technology and Innovation atau Paragon ini adalah pemimpin industri kosmetik di Indonesia. Atau bisa dibilang mereka adalah market leader dari industri kosmetik. Didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat, perusahaan-perusahaan ini menaungi brand-brand terkenal. Seperti yang kita tahu di hari sekarang, ada brand Wardah, Makeover, Kaf, dan brand lainnya. Dengan lebih dari 12.000 karyawan dan 38 distribution center di Indonesia dan Malaysia, Paragon saat ini fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Nah, Paragon juga aktif dalam kegiatan CSR, mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan wanita, dan filosofi Innovation for the Greater Good. Paragon berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, untuk profil instansi di mana pada Paragon sendiri, saya berada di brand CAF. CAF adalah brand dari Paragon yang menyasar segmen pria dengan tagline Jalan yang Kupilih. CAF sendiri menawarkan produk perawatan pria dan grooming, di mana CAF sendiri berkomitmen untuk menjadi sahabat terbaik bagi pria dalam menjaga kebersihan dan penampilan sehari-hari. Mungkin seperti yang kita tahu, CAF adalah salah satu brand yang mirroring dari salah satu brand dari Paragon, yakni Wardah, tapi versi prianya. Produk CAF sendiri dikenal dengan kualitas tinggi, bahan alami, dan inovasinya yang terus berkelanjutan. CAF memperkuat posisi Paragon di pasar kosmetik dengan fokus pada perawatan menyeluruh untuk pria, mencakup kesehatan dan kesejahteraan. Melalui kampanye edukatif, CAF juga mengajarkan pentingnya perawatan diri yang baik, dan keberhasilan CAF ini menunjukkan kemampuan Paragon dalam beradaptasi dan berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Oke, berikutnya adalah profil instansi, yakni visi dan misi. Untuk visinya sendiri adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat untuk Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Untuk misinya sendiri terdapat 7 misi, yakni yang pertama adalah mengembangkan Paragonian. Paragonian sendiri adalah sebutan untuk para karyawan atau para pekerja di balik Paragon. Yang kedua adalah menciptakan kebaikan untuk pelanggan. Yang ketiga, perbaikan kesinambungan. Tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan yang terakhir adalah mengembangkan bisnis. Oke, untuk nama perusahaan lengkapnya adalah PT Paragon Technology and Innovation. Untuk alamatnya ada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Daerah Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Untuk durasi magang sendiri, saya dimulai dari 15 Februari sampai 30 Juni, namun saya extend magang selama 1 bulan, jadi berakhirnya magang adalah di tanggal 31 Juli. Dan penempatan magangnya adalah di Direktorat Marketing bagian CAF Digital Transformation. Oke, untuk struktur instansi sendiri, ini bisa dilihat bahwa di Paragon sendiri itu terdapat beberapa direktorat, yakni ada Direktorat Komersial, Marketing, PID, R&D, SEM, HRCA, FATL, and IT. Ini saya berada di Direktorat Marketing, yakni di bagian Brand Development dan juga Media and Digital. Oke, kita lanjut ke pelaksanaan PKL. Untuk pelaksanaan PKL sendiri ini terbagi ke dalam 3 tahap. Untuk tahap produksi, saya membagi lagi ke dalam 3 tahap. Ini yang pertama adalah mencari referensi dan bahan konten. Di mana untuk membuat sebuah konten tentunya kita perlu meriset dan mencari ide-ide terkait konten yang akan kita buat.
Di mana pada tahap ini saya mencari riset itu melalui banyak sekali platform, mulai dari Pinterest, mulai dari TikTok, mulai dari Instagram, di mana dari sinilah terdapat ide-ide untuk bahan kontennya nanti. Kedua, saat bahan konten tersebut sudah ready, kita bisa langsung menyusun materi konten. Di mana yang tadinya idenya masih teracak-acak, akhirnya kita menyusun menjadi sebuah rencana konten yang lebih struktur lagi. Dan ini materi kontennya disusun melalui Google Docs dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan agar nantinya ketika ada beberapa materi yang emang bersangkut paut dengan product innovation atau product ingredients, product knowledge itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah membuat editorial plan, di mana untuk editorial plan sendiri menggunakan tools yakni Notion dan dijadwalkan dengan cermat. Nah, mungkin di bagian sini saya merasa saya harus menggunakan teori manajemen waktu dan strategi jadwal untuk mengoptimalkan penempatan konten dan mengikuti tren yang relevan. Jadi kita harus mengenal prime time dari brand kita sendiri itu di jam berapa, di hari apa, sehingga kita bisa memaksimalkan konten-konten yang nantinya akan diupload. Oke, lalu di sini ada tahap produksi, di mana tahap produksi tentunya adalah tahap pembuatan konten. Yang pertama, membuat konten itu tentunya saya tidak sendiri, saya bekerja sama dengan tim grafis untuk mengembangkan konten visual yang menarik dan sesuai dengan identitas visual dari brand Kaf sendiri. Yang selanjutnya, ketika konten tersebut sudah jadi, saya harus mengkoordinasikan kembali dengan mentor saya, yakni pembimbing PKL, di mana saya harus berinteraksi secara rutin dengan mentor untuk mendapatkan feedback terkait konten yang mau dipublikasikan. Jadi setelah cek and recheck apakah konten tersebut sudah memenuhi kriteria dan memenuhi syarat konten yang layak untuk diupload, kita masuk ke tahap revisi. Kalau misalnya emang konten tersebut belum layak untuk diupload, kita akan mendapatkan umpan balik dan kita harus melakukan revisi. Dan semua revisi saya lakukan secara sendiri. Karena kebetulan di sini kami dituntut untuk bisa desain grafis. Jadi ketika ada konten yang sudah dikerjakan oleh graphic designer, kami akan menambahkan revisi minor itu dengan sendirinya. Mulai dari penambahan teks, mengeditkan elemen, dan juga penyusunan ulang konten. Oke, untuk yang tahap terakhir adalah tahap pasca produksi. Jadi mana tentunya itu mencakup penyusunan caption, terus juga pengunggahan konten, dan juga interaksi dengan audiens, lalu analisis konten. Tentunya dengan menyusun caption ini ada beberapa teori yang harus diaplikasikan seperti teori copywriting, terus juga teori komunikasi untuk menyampaikan pesan dari KAF secara efektif, agar nantinya orang-orang itu orang tidak bosan ketika melihat postingan yang muncul gitu. Dan yang kedua adalah tahap pengunggahan konten. Untuk mengunggah konten tentunya seperti yang tadi saya jelaskan, kita juga ada menyesuaikan waktu yang sesuai dengan prime time dari CAF untuk meningkatkan visibility and engagement dari konten tersebut. Yang ketiga, setelah kita upload tentunya akan ada interaksi dengan audiens. Di mana dengan interaksi dengan audiens ini kita bisa praktikan, ya ini saya sendiri itu bisa berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia. Mungkin seperti Instagram Stories, juga fitur-fitur lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis konten. Setelah kita berinteraksi, tentunya akan ada analisis konten yang harus saya lakukan, di mana analisis ini juga merupakan evaluasi terhadap metrik seperti engagement rate, reach, dan impression. Oke, ini ada beberapa dokumentasi terkait tahap praproduksi. Seperti yang tadi saya bilang, ini saya mencari bahan-bahan ide konten dulu sebelum nantinya saya bisa susun lebih struktural seperti ini. Nah, ketika penyusunan konten, ini saya menyusun lagi agar terdapat brief yang lebih jelas untuk para desainer. Lalu saya membuat ini editorial plan di Notion yang nantinya bisa dicek oleh graphic designer. Oke, selanjutnya ini adalah pelaksanaan produksi. Ini adalah gambaran ketika kami mendesain sesuatu itu melalui Figma. Dan nantinya ini kita akan melakukan revisi kepada mentor. Ini salah satu contohnya di mana untuk desain yang sudah jadi harus dikirim terlebih dahulu sebelum akhirnya di-approval. Dan ini adalah pelaksanaan pasca produksi. Di sini ada konten yang sudah ready dan sudah di-upload. Juga ini ada caption-captionnya. Dan di sini adalah interaksi dengan audiens, di mana saya menggunakan fitur Q&A atau question box. Dan yang terakhir ini ada analisis konten. Ketika konten yang sudah di-upload, kita harus mengecek kembali apakah konten tersebut mendapatkan insight yang ramai atau tidak.
Oke, kontribusi saya selama magang adalah saya meningkatkan kehadiran dan interaksi di Instagram, di mana engagement sendiri di akun CAF mendapatkan peningkatan sebesar 26.361.287 account reach, di mana itu adalah jumlah yang sangat-sangat signifikan dibanding jumlah sebelumnya. Yang kedua adalah interaction, di mana saya berhasil mendapatkan sejumlah 458.789 interaction, dan followers sendiri bertambah sebesar 20.086 followers. Dan yang kedua, selain peningkatan kehadiran interaksi di Instagram, saya juga berhasil memproduksi 188 konten yang kreatif dan relevan. Dan yang ketiga adalah manajemen event dan kolaborasi tim. Oke, selanjutnya adalah bagian kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama adalah kesenjangan, mungkin ada beberapa poin penting, di mana kesenjangan yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang algoritma media sosial, di mana ketika throwback sedikit untuk materi-materi kuliah yang sudah saya dapatkan, untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait algoritma bekerja, terutama di sosial media itu sedikit kurang relevan atau masih terdapat kesenjangan, di mana seperti yang kita tahu algoritma itu bekerja dan berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah penguasaan alat desain dan pengeditan konten. Karena berperan sebagai digital transformation, maka kemampuan untuk mendesain itu sangat sangat dibutuhkan. Dan saya merasa terdapat beberapa kesenjangan di mana keterampilan dalam menggunakan alat desain grafis seperti Adobe Creative Suite. Dan yang ketiga adalah kemampuan analisis data yang lebih lanjut. Nah, kemampuan analisis data ini dibutuhkan untuk menginterpretasikan metrik kinerja konten dengan lebih akurat. Dan yang terakhir adalah keterampilan manajemen proyek, di mana pada Brandcraft sendiri terdapat banyak sekali event-event yang memerlukan sebuah keterampilan manajemen proyek, termasuk pengelolaan tim dan sumber daya yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi adalah yang pertama, terdapat miskomunikasi dengan tim dan mentor, di mana mungkin kita merasa ada beberapa hal yang komunikasi tersebut kurang berjalan dengan lancar atau dengan sesuai harapan. Di mana ketika membuat konten, pastinya komunikasi antar dua pihak itu sangat penting. Tapi saya merasakan ada beberapa kendala di mana mungkin konten yang sudah jadi itu tidak sesuai sama arahan yang diberikan, atau mungkin terdapat beberapa hal yang sedikit keliru gitu dari apa yang diharapkan awalnya. Dan yang kedua adalah keterbatasan alat dan sumber daya. Mengingat digital transformation membutuhkan alat yang lumayan berat untuk bekerja, seperti MacBook sebagai device yang mencukupi, terus juga aplikasi-aplikasi yang memadai, itu juga merupakan salah satu kendala di mana keterbatasan alat dan sumber daya. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian tren dan algoritma media sosial, di mana mungkin kami sudah punya algoritma yang kita pegang based on analisis yang sudah kita lakukan di minggu lalu, itu belum tentu kita bisa menggunakan analisis tersebut untuk konten ke depannya. Jadi mungkin ada kendala di bagian ketidakpastian tren dan algoritma media sosial. Dan yang keempat adalah waktu terbatas untuk pengembangan konten, di mana mungkin ketika diberikan waktu 24 jam untuk mengelola satu konten, itu saya merasa membutuhkan beberapa hari untuk riset dan sebagainya. Jadi waktu yang terbatas ini merupakan salah satu kendala juga. Oke, di balik kendala tersebut tentu ada cara-cara untuk mengatasi kendala. Yang pertama adalah solusi-solusinya. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Di balik miskomunikasi yang terjadi, tentunya saya mencari solusi untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan mentor dan juga tim. Agar nantinya dengan komunikasi yang lebih baik, kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di konten nantinya. Yang kedua adalah mengoptimalkan perangkat pribadi. Meskipun ada beberapa alat dan perangkat yang kurang memadai, kita juga tetap harus mengoptimalkan perangkat pribadi agar nantinya kita bisa menghasilkan konten-konten yang lebih variatif dan juga lebih menarik. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan perubahan tren. Tentunya kita tahu kalau misalnya algoritma sosial media itu selalu berubah. Maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan perubahan tren yang ada. Entah kita harus lebih banyak belajar terkait tren yang sedang ramai, ataupun kita juga bisa menyesuaikan pasar-pasar yang sedang ada gitu di masyarakat. Terus juga yang keempat adalah manajemen waktu efektif, karena mungkin waktu kerjanya terbatas, sehingga mau nggak mau kita harus
punya skill untuk memaksimalkan waktu secara efektif. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, saya melalui program PKL ini praktikam dapat mengembangkan keterampilan digital, kolaborasi tim, kreativitas, dan kemampuan teknis. Pengalaman ini dapat meningkatkan kemampuan saya, di mana ada kompetensi profesional dan adaptif saya dalam lingkungan kerja yang lebih dinamis dan nantinya akan bisa digunakan sebagai bekal untuk terjun ke karir di masa depan. Oke, untuk rekomendasi ini ada saya membagi menjadi tiga. Yang pertama rekomendasi untuk mitra, yakni dari untuk perusahaan. Mungkin untuk perusahaan bisa menyiapkan akses yang lebih baik terhadap perangkat lunak dan sumber daya desain yang diperlukan untuk mendukung kinerja praktikan. Yang kedua adalah untuk institusi pendidikan mungkin bisa memperjelas terkait prosedur pendaftaran baik alur kerja PKL untuk memastikan mahasiswanya memahami dengan baik tahapan yang harus dilalui. Dan yang terakhir adalah untuk praktikan atau untuk saya sendiri, mungkin saya bisa terus mengembangkan keterampilan desain grafis dan multimedia serta mengikuti tren terbaru dalam industri digital. Oke, ini ada beberapa dokumentasi dari magang. Ini ada salah satu event besar di bulan Ramadan, yakni CAF Gathering. Ini ada juga saya menjadi salah satu host untuk live TikTok dari brand CAF. Dan yang ini ada peresmian lapangan CAF di Masjid Istiqlal. Dan yang ini ada laporan akhir magang, yakni ujian akhir magang untuk final report. Dan yang ketiganya adalah event Bandung X Beauty. Oke, mungkin sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen.